kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Halo sahabatku terkasih, di mana saja berada, jumpa lagi dengan kami di program Cerita Iman. Program Cerita Iman kali ini akan dibawakan oleh sahabat kita, tim sortir dari SMGM Cabang Lahurus. Untuk itu para sahabat terkasih, sebelum kita mendengarkan pengalaman iman atau sharing iman yang akan dibawakan oleh sahabat kita, mari kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Bapa Tritunggal yang Maha Kudus, kami mengucap syukur kepadamu, karena dengan berkat-Mu, Engkau mengizinkan kami untuk mendengarkan pengalaman iman atau sharing iman yang akan dibawakan oleh sahabat kami, tim sortir. Kiranya pengalaman iman atau sharing iman yang akan kami dengar dapat menguatkan iman kami, agar kami terus tumbuh dan berkembang dalam semangat pelayanan-Mu untuk lebih mengenal Engkau. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi para sahabat misi Gabriel Manek di mana saja berada. Pada pagi hari ini saya akan berbagi pengalaman sharing iman. Judul sharing saya, Iman yang Menyelamatkan. Pengalaman hidup saya pada tahun 2018, tepat pada bulan Desember, saya hamil anak bungsu. Waktu itu umur kandungan 8 bulan lebih. Dan saya datang ke klinik Santo Rafael Lahurus untuk memeriksa kandungan. Di sana menurut suster bidan, Suster Krista SSPS, orang Polandia yang waktu itu bertugas di klinik Santo Rafael Lahurus, beliau mengatakan, "Metin, ini anak sudah 8 bulan, tapi sudah masuk 9 bulan, tapi posisi anak kepala masih di atas, tidak turun." Dan itu menurut aturan medis itu sebenarnya seharusnya sudah berbalik. Maka saya berinisiatif untuk datang ke dokter. Datanglah saya ke dokter kandungan Datang Buah. Hasilnya adalah yang sama juga. Menurut medis harusnya anak itu kepala sudah ke bawah, tapi kenyataannya anak tetap kepala di atas. Maka sebagai manusia, saya berinisiatif untuk datanglah ke bidan kampung. Di sana akan ada orang pintar, mama-mama yang mungkin bisa putar. Ternyata hasilnya tetap sama juga. Maka saya berinisiatif untuk, tapi itu kan tidak ada yang mustahil. Saya berdoa, saya datang ke Kapela Misi Gabriel Manek di tempat ini. Saya berdoa dan saya katakan, Bapak Ustaz, Bunda Maria, Tuhan Yesus, sebagai orang Katolik saya percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dan doa mengalahkan segalanya. Sejak itu mulai tanggal 8 Desember saya berdoa. Novena setiap hari secara terus menerus. Saya berjanji akan novena berlangsung sampai kapan anak itu lahir. Pada tanggal 29 Januari malam, jam 9 malam, saya ada di Hagesak di tempat kerja. Saya tinggal di mes sendiri, di mana mes itu jauh dari rumah, jarak rumah dan tempat kerja 17 kilo. Di sana di mes saya tinggal sendirian. Pada jam 9 malam saya rasa sakit. Terus saya berpikir, jangan-jangan anak mulai sudah.
Dengan berjalannya waktu sudah setengah jam, ternyata sakitnya semakin keras. Maka saya meminta tolong bantuan teman di tetangga sebelah, orang Manggarai. Saya minta tolong, Bapak bisa bantu saya, ini sudah sakit, mungkin anak ini mau lahir, tapi sekarang sisi saya tidak punya sesuatu peralatan bayi, semua tidak ada satu juga perlengkapan bayi karena saya ada di tempat kerja. Maka saya minta tolong tetangga saya untuk Bapak Sipri kalau bisa jemput Spir, ada keluarga yang punya mobil untuk datang ke Laurus atau antar saya ke Laurus, karena saya berniat untuk melahirkan di Laurus karena saya sudah tahu bahwa anak itu akan lahir dalam keadaan sungsang. Kebetulan di situ ada saudara saya perawat, dia katakan, "Kakak, kalau bisa kita periksa dulu di puskesmas, kebetulan jarak puskesmas dengan mes dekat. Jangan sampai anak ini belum sampai Laurus dan sudah lahir." Nah, setelah periksa ternyata bidan mengatakan, "Oh, kakak ini tidak bisa ke Laurus karena mungkin dalam waktu setengah jam anak ini sudah lahir." Maka kami punya inisiatif, sudah mobilnya yang datang ke Laurus untuk ambil perlengkapan bayi. Pada saat itu saudara punya mobil juga datang. Nah, sekarang tinggal saya sendiri dengan ibu bidan. Semua tetangga yang tadi datang rame-rame semua ikut oto ambil barang di Laurus. Setengah jam kemudian mereka sudah kembali. Terus begitu Pak juga datang, saya katakan, "Pak, ini saatnya anak melahir, angkat hati dan berdoa." Pada saat itu bidan Cynthia merasa tidak kuat karena ini anak lahir sungsang. Dia katakan, "Kakak, saya tidak bisa bantu karena ini anak lahir sungsang, jadi kami tidak bisa bantu. Sekarang saya panggil dokter dulu." Maka mereka datang kasih bangun dokter di mes. Terus dokter datang, terus dokter katakan, panggil perawat, mereka dua bisik-bisik di belakang. "Ini kita rujuk saja, ini tidak bisa lahir normal." Terus saya dengan suara keras, saya bilang, "Pak dokter, saya sudah siap batin, saya sudah novena selama ini, saya yakin bahwa anak ini akan lahir dengan normal, lahir dengan selamat." Pada saat itu saya angkat hati, saya berdoa, "Bapak Uskup, Bunda Maria, dan Yesus, saat ini saya mau melahirkan." Sudah saat itu ya sampai anak lahir baik-baik tanpa dibantu oleh perawat, anak sudah di luar semua, baru ibu bidan potong tali pusat. Terus begitu lahir saya langsung katakan, "Dokter, terima kasih banyak." Ibu bidan, "Terima kasih banyak." Terus dokter katakan, "Ibu, saya tadi itu cuma pegang senter, kebetulan waktu itu listrik padam. Dan itu adalah karya Tuhan. Kami tidak bisa bantu apa-apa tadi. Saya hanya sebatas pegang senter." Ya, itulah para sahabat, bagaimana sebagai umat Katolik kita yakin dan percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dan iman menyelamatkan segalanya. Terima kasih, sekian sharing saya para sahabat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu, karena lewat berkat cinta kasih, Engkau memperkenankan kami untuk mendengarkan pengalaman iman atau sharing iman yang baru saja kami dengar. Semoga dari pengalaman iman atau sharing iman ini, kami mau belajar dan terus belajar. Semoga kami tidak cepat puas dengan apa yang kami miliki. Semoga kami terus tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang rendah hati,
menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk lebih mengenal kasih. Semoga kami menjadi pribadi yang mau melayani sesama dengan sepenuh hati. Semua doa dan harapan ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, karena Engkaulah yang berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.